masuk kapal. Let's go to Surabaya. Mobil-mobil baru namanya. Turun. Oh iya. Hai guys, nih kita Awas, lagi ngantri mau masuk kapal. Nah ini kita udah masuk. Tadinya kita datang ke pelabuhan itu untuk nunggu mau parkir karena kan 6 jam sebelum keberangkatan tuh sudah harus masuk di area pelabuhannya. Ternyata udah diarahkan masuk ke kapal. Ini juga pengalaman pertama kita banget nih. Nah ini kita dipakaikan gelang hijau berdasarkan tiket yang kita beli. Kita ekonomi duduk. Nih enaknya naik mobil tuh gitu ya, kalau check-in kita didatengin gitu, langsung di-check-in kan di situ sekaligus bersama mobil dan penumpang. Ini kalau naik mobil turunnya di sini aja ya. Jadi langsung jalan ke sini, masuk ke dalam ruangan itu tuh, di dalam situ tuh eskalator. Jadi nggak usah ikut turun sampai di dek bawah gitu, karena nanti akan capek juga naik tangga. Dan lagi enaknya kan kita naik mobil ini, itu tuh kita kan duluan tuh. Jadi pada saat masuk ke kapal itu masih sepi. Jadi kita tuh bisa cepet-cepetan ngambilan tempat. Karena walaupun kita punya tiket ekonomi duduk, itu kan di dalam situ tuh nggak ada dikasih nomor. Jadi kita rebutan siapa cepet dia dapat. Walaupun ekonomi duduk nih ya, kita gelang hijau. Nanti di dalam ruangan itu juga akan banyak tuh yang gelang-gelang merah yang ekonomi biasa. Banyak karena mudik lebaran, jadi ya udah dibebasin aja kali masuk kayak gitu, nggak terlalu ketat. Ya paling pemeriksaannya yang pakai gelang atau tidak. Kalau pakai gelang tuh kan artinya ada tiket, kalau tidak ada gelang artinya tidak punya tiket gitu. Itu doang, nggak diperiksa kalau kamu tiket warna ini kalau ada di sini, nggak kayak gitu sih. Ini pengalaman pertama aku naik kapal, jadinya aku tuh ikut sampai turun ke bawah ke dek. Akhirnya tuh ya kayak gitu, naik tangga lumayan capek. Kalau yang tadi tuh kita naik eskalator, ada liftnya juga di dalam. Nah setelah yang pulang dari Surabaya ke Balikpapan, karena udah pengalaman, baru deh tadi akhirnya diturunin suami di situ untuk check-in. Karena kita untuk check-in kamar, untuk ngambil kunci, karena kita kan pas pulang itu dapat kamar. Tiket nih susah banget, kita cuman dapatnya tuh ekonomi gitu, karena kita belinya di website gitu kan. Jadi kalau kalian mau, ini naik eskalator nih kita. Jadi kalau kalian mau kamar, mau kelas, itu sebaiknya beli di kantor. Jadi kita kemarin begitu turun di Surabaya langsung nginep dulu 1 malam. Kemudian besoknya kita cari kantor DLU untuk beli tiket kepulangan nanti. Karena harus mudik lebaran kan, takutnya sulit. Nah di situ kita baru dapat kelas, itu pun cuma dapat kelas 2, kelas 1 dan VIP itu udah kosong. Nah Sini aja nih, belakang. Kita dapatnya kelas ekonomi duduk. Alhamdulillah AC, tapi mau di mana? Sini. Ada live musik. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris. Pilih gimana? Oke. Oh itu bertiga. restorannya ditempatin orang juga. Jadi di sini ini udah nggak berbentuk. Ini di video ini masih bagus ya. Tapi setelah ini di dalam ini nih, setelah penuh semuanya penumpang umum masuk, saat penumpang umum masuk, ini udah nggak berbentuk nih restoran, di kursi udah terlipat-lipat karena ditempatin orang-orang. Ya,
transportasi nih. Itu ekonomi biasa ya, yang di luar yang emperan itu. Nah nih tempat hiburan kita di dalam sini. Jadi saran aku kalau mau milih misalnya dapat ekonomi duduk, cari yang paling depan sini. Duduk paling kursi bagian paling depan. Jadi di situ bisa sekalian ngemper tikar, karena duduk itu kan akan capek ya, sementara kita ini kan ada 32 jam gitu. Jadi bawa tikar, bawa selimut, bantal, taruh ampar di depan situ buat kita baring. Jadi anak aku itu, jadi di kursi itu ya kita cuma taruh barang yang kita perlukan itu kan, obat-obatan, pakaian ganti, pakaian dalam gitu. Bawa satu tas gitu sama makanan. Harus itu, ngemper kita tidur gitu. Kepalanya belum jalan. Tapi ya resikonya di tempat hiburan itu ya kita akan terganggu kayak gitu, karena kan hiburannya itu ada 3 kali gitu kan, dan sekali tampil itu kan 2 jam ke depan, 2 jam ke depan gitu kan. Pokoknya akan dihibur gitu deh, ada penyanyinya nanti tuh, ada hiburannya gitu, ada artisnya kapal itu deh. Nah ini udah dibuka untuk umum nih, karena ini nih udah pagi ya, kan kita masuk kapal jam 10, terus capek tiduran, pagi kita jalan-jalan. Jam 10 malam ya kita masuknya nih. Nah ini udah dibuka nih umum, udah penuh. Nah ini orang-orang ini di luar, kasihan mereka ini, karena kan mungkin di dalam udah penuh ya. Jadi kemarin itu sempat hujan kan, hujan ya, mereka tuh ya kasihan kehujanan, entah gimana, mungkin mereka pada lari masukkan ke dalam apa gimana, yang bapak-bapak tuh aku juga nggak ngerti. Jadi kalau siang panas ya mereka kepanasan, kasihan. Nah nih orkes, maksudnya hiburannya, penyanyinya, ini kita dihibur 2 jam ke depan. Jadi yang lagi tidur, enak tidur ya terpaksa bangun karena kan suaranya kan ya terganggu ya, jadi pada bangun nonton, atau ada yang mungkin ya tetap tidur, tapi ya nggak bisa sih kalau untuk tetap tidur, paling ngungsi keluar ke deck tadi itu untuk tidur. Nih banyak nih kayak ini ekonomi duduk nih, kami kan kebetulan paling depan ya, kayak gitu ngampar tikar kayak gitu tuh nih. Nah tuh kita, tuh tempatku tuh. Ekonomi duduk ini kan sebenarnya memang tempat hiburan ya, cuma ya dibuka kayak gitu mungkin untuk penumpang kayak gitu. Jadi ya memang benar-benar di dalam sini nih terhibur kita. Jadi orang-orang dari luar itu kalau sudah waktunya tampil kan nanti diumumkan tuh di tempat informasi pada datangan. Nah ini masih belum sepi nih. Setelah ini ada banyak datangan tuh, orang-orang nonton ngumpul di depan pintu situ pada berdiri karena nggak ada tempat kan. Kapalnya besar ya. Nah ya kalau ekonomi biasa tuh ya seperti ini di luar, jadi ngampar tikar buat tempat istirahat gitu, di luar kayak gitu. Nah ini ada supermarket nih ya, kita menuju ke supermarket nih. Anak aku lagi pengen beli es krim. Ini banyak jajanan di sini. Ada pop mie, ada kopi. Ini supermarket kafetaria di dalam, satu tempat juga sih di sini. Tapi kan ada air panas gratis ya di ruang yang berbeda dari ini. Nah jadi bawa aja tuh pop mie dari luar atau kopi gitu, beli sebelum masuk kapal buat neduh. Lumayan kan, lebih hemat. Kalau beli di sini sih 10.000, harganya masih aman lah. Kalau di restoran itu dia Indomie
goreng plus nasi 15.000. Kalau di sini bagian pop mie aja yang kuah-kuah gitu. Kalau di restoran itu kalau nasi, telur, ayam itu range-nya pokoknya 25.000. Tapi masakannya sih enak sih menurut aku, karena aku ada beberapa kali beli. Sama soto dagingnya tuh, aku suka banget soto dagingnya tuh, rekomen deh. Cobain deh, soto dagingnya tuh enak. Ini kita udah sampai ya. Ngantrinya tuh lumayan lama nih untuk keluar, apalagi kita masuknya cepet ya, jadi belakangan. Kan kalau yang pertama, kalau truk itu kan masuk belakangan, tapi pada saat keluar dia duluan karena kan dia di atas. Masuk kapal itu juga karena kami pengalaman pertama kan pengennya cepet, biar karena nomor itu kan kursi tidak ada ya di tiket, jadi ya cepet-cepetan supaya kami nggak berpencar-pencar duduknya. Begitu juga kamar, masuk kamar karena kita nggak mau kepisah-pisah dengan anakku juga, jadi kita harus cepet-cepet turun duluan dari mobil itu untuk ngantri ngambil kunci supaya kita tetap berada dalam satu kamar yang sama, nggak kepisah-pisah gitu. Apalagi kan kita kelas 2 yang kita cuman bertiga, ada satu orang lain gitu kan, harus cepet-cepetan. Kecuali kalau misalnya kelas VIP mungkin ya, atau kelas 1 mungkin itu karena isinya, kalau di kelas 1 tuh cuma 3, jadi ya udah jelas satu kamar itu mungkin aku juga belum tahu, satu kamar itu punya kita kayak gitu, satu kunci. Nah nih kita lagi ngantri keluar nih. Lebaran sih nanti rencana mau naik kapal lagi. Nah mudah-mudahan bisa dapat yang kelas 1 ataupun VIP, supaya ya enak aja kamar mandi di dalam gitu kan. Nih kita udah sampai. Begitu banyaknya plat KT kita di dalam mobil ini, tapi begitu sampai Jawa nggak ada ketemu satupun. Ada ketemu sempat satu kali di Prigen, plat KT juga. Makasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, and share. Nanti aku lagi ngedit proses video liburan nih. Saksikan ya. Makasih.